Hello student, how are you today? I hope you are in good condition and always ready to study. Ya, semoga kalian tetap sehat dan bersemangat dalam belajar. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari berbagai penyakit. Alright, today we are going to learn chapter 4. Kita akan belajar bab 4 tentang this is how you do it. And what we will learn in this chapter, apa yang akan kita pelajari pada bab ini? That is to read recipes and manuals in order to know how to get the best result and how to avoid an accident, damage or unnecessary loss. Okay, what we will learn in this chapter, that is about procedure text. Yeah, we will discuss about the definition, the generic structure, the purpose or social function, the language feature, and the examples. Ya, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisinya, kemudian generic structure-nya, purpose atau social function, language feature atau ciri kebahasaan, dan juga contoh-contoh teks prosedur. Alright, what is procedure text? Apa sih itu teks prosedur? Ya, yang pertama, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. For example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. Ya, jadi yang pertama, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana cara kita menggunakan instruksi atau operasi penggunaan suatu benda, misalnya penggunaan video, penggunaan komputer, penggunaan tape recorder, mesin fotokopi, mesin faksimil, dan sebagainya. Okay, next, procedure text, that the text that instruct how to do a particular activity. For example, recipes or rules for games, science experiment, road safety rules. Nah, jadi yang kedua bisa juga teks prosedur itu adalah suatu instruksi bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu. Ya, misalnya tentang resep atau tentang aturan games atau tentang percobaan ilmiah, ya, keamanan jalan dan sebagainya. And then the third, yang ketiga, text that deal with human behavior. For example, how to live happily, how to succeed. Ya, yang ketiga, teks prosedur itu juga bisa berarti teks yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Ya, misalnya bagaimana cara hidup bahagia, bagaimana cara bisa sukses. And then about the generic structure. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang generic structure dari prosedur teks atau struktur teks. Prosedur teks itu seperti apa? Ya, prosedur teks itu terdiri dari 3 bagian, ya. Yang pertama, goal or aim. Ya, bagian pertama dari teks prosedur itu adalah goal or aim, atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan. Tujuan dari teks itu apa? Tujuannya, misalnya cara membuat nasi goreng dan sebagainya. Okay, goal or aim. This text contains about purpose of making or operating of something. Nah, bagian pertama dari teks prosedur ini disebut goal atau aim, berisi tentang tujuan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. And then the second, dan bagian yang kedua dari teks prosedur adalah materials or equipment. Ya, material consists of ingredients that are used in making something, but not all parts of procedure text includes materials. Sometimes a procedure text does not have material section. Nah, ini bagian kedua ini adalah bagian material, equipment. Nah, kalau misalnya dia resep masakan, itu material, itu bisa termasuk bahan-bahannya,
atau bumbu-bumbunya, lalu alat untuk membuatnya misalnya panci, kuali, sendok, pisau. Nah, itu maksudnya. Kemudian kalau teks prosedur ini tentang cara membuat, misalnya membuat kotak pensil dari botol bekas, berarti di bagian kedua ini material atau equipment itu menyebutkan alat-alat yang diperlukan, misalnya gunting, botol bekas, lem, dan sebagainya. And then the third part of procedure text, ya, bagian ketiga dari teks prosedur itu adalah step atau methods. Ya, step atau method, langkah atau tahap-tahap dari cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, contains the steps or sequences that must be done so that the objectives outlined in the aim goal to be achieved. Ya, step or sequences must be a sequence from the first to the last. Nah, jadi di bagian step ini berisi tentang langkah-langkah dari awal sampai langkah-langkah terakhir. Ya, misalnya cara membuat nasi goreng, langkah pertama apa saja? Apakah langkah pertama itu mempersiapkan bahan dulu atau menyiapkan alat-alatnya dulu, dan langkah terakhirnya dan seterusnya seperti apa? Okay, next. The purpose or social function of procedure text. Ya, tujuan atau fungsi sosial dari teks prosedur. Ya. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something. The information is presented in a logical sequence of events which is broken up into small sequences steps. These texts are usually written in the present tense. The most common example of a procedural text is a recipe. Nah, tujuan atau fungsi sosial dari teks prosedur ini adalah to tell, ya, untuk memberitahukan kepada pembaca bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, biasanya informasinya ditampilkan dalam beberapa langkah-langkah, ya, atau kegiatan yang dibagi dalam langkah-langkah yang berurutan. Nah, kemudian biasanya juga ditulis dalam kalimat present tense. Dan contoh yang paling umum dari teks prosedur adalah resep, ya, baik itu resep masakan, minuman, atau makanan, ya. And then the language feature of procedure text, ya. Language feature artinya adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur, ya. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu yang pertama, using imperative sentence patterns, ya, menggunakan kalimat perintah. Ya, for example, cut, do, not mix, wash, peel, and so on. Ya, itu contoh-contohnya. Misalnya contoh kalimat perintah itu atau kata perintah, misalnya cut, potonglah. Do not mix, jangan dicampur. Wash, cucilah. Peel, kupaslah, dan seterusnya. And then using active verbs, menggunakan kata kerja aktif, such as turn, put, do, mix, fry, etc. Nah, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya turn, put, do, mix, fry, ya. Maksudnya kata aktif di sini adalah maksudnya kata kerja yang bisa kita lihat langsung actionnya seperti apa, ya. Langsung kelihatan seseorang itu melakukan apa, misalnya membalik, meletakkan, mengaduk, menggoreng. Nah, bisa kita lihat langsung. And then using connective or conjunction to sort of activities such as then, while, etc. Ya, menggunakan kata penghubung seperti kata penghubung untuk menghubungkan beberapa aktivitas, misalnya kemudian, then, while, sementara itu, atau first, dan sebagainya. Jadi menggunakan connectives atau kata penghubung, ya. And then using adverbials, adverb, to express detail, the time, place, manner, accurate. For example,
for 5 minutes, 2 hours, etc. Nah, juga menggunakan kata adverbial ya, kata keterangan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya 5 minutes, 2 hours. Nah, misalnya gorenglah selama 2 menit ya. Diamkanlah selama 5 menit. Nah, itu maksudnya ya anak-anak. And then using the simple present tense, dan juga menggunakan kalimat berbentuk simple present tense ya. Kalimat present tense sudah pernah Ibu jelaskan ya. Semoga kalian masih ingat. Nah, supaya kalian lebih paham dengan action verb tadi atau kata kerja aktif, ini Ibu tampilkan beberapa contoh kata-kata ya. Aktif verb langsung ada gambarnya. Jadi mudah. Ibu rasa kalian mudah memahaminya ya. Coba kita lihat gambar yang pertama, fry. Ya, fry menggoreng atau gorenglah. Menggoreng ya. And then chop, mengiris. Nah, bisa dilihat dari gambarnya seseorang sedang mengiris. And then cut, memotong. Kemudian green, heat, peel, bake, garnish, grill. Nah, itulah contoh-contoh dari action verb ya. Oke, ini sini Ibu berikan contoh text procedure ya. Example of procedure text recipe. Ya, contoh text procedure berbentuk resep. Ya, how to make a cup of coffee ya. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, di sini materials, ada materialnya atau ingredient. Ya, 2 spoon of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, a spoon. Nah, itu contoh materialnya. Dan stepnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 step ya. Ada 5 langkah cara membuat kopi ya, boleh kalian baca lagi. Kemudian contoh yang berikutnya, how to make egg and lemon soup. Bagaimana cara membuat telur ya, dan lemon, sup telur lemon. Ya, di sini materialnya 3 pints chicken stock, juice of 2 lemons, 3 ounce rice, salt and pepper, 4 eggs, well beaten. Nah, stepnya juga sudah ada di sini. Nah, silakan anak-anak kalian baca supaya bisa memahaminya. Oke, kita lanjutkan ke text procedure yang berikutnya, yaitu procedure text dalam bentuk manuals. Ya, manuals. What is manual? Manual is how to operate or do something. Nah, agak berbeda sedikit dengan yang resep tadi. Kalau resep itu kan ke makanan atau minuman ya. Kalau manuals itu bagaimana cara melakukan atau mengoperasikan suatu benda. Nah, misalnya bagaimana cara mengoperasikan komputer, cara menggunakan handphone, cara menggunakan mesin air atau dan sebagainya. Ya, di sini ada contohnya, how to apply hair conditioner. Ya, bagaimana cara menggunakan pelembab rambut atau hair conditioner. Di sini materialnya hair conditioner, shampoo, water. Kemudian stepnya. Nah, di sini ada 6 step atau 6 langkah. Nah, jadi di sini manuals atau cara melakukan bagaimana cara mengaplikasikan pelembab rambut ya, hair conditioner. Oke, next. Jika sudah menyimak penjelasan tadi, silakan kalian kerjakan tugas ini ya, student assignment. Analyze the text below and then answer the question. Nah, dianalisis dulu, dipahami dulu teksnya. Ya, ini teks tentang apa? Bagian-bagiannya, generic structure-nya seperti apa? Nah, di sini ada gambar untuk membantu kalian memahami teks ini. Ya, judulnya How to make a simple sandwich. Ya, how to make a simple sandwich. Di sini juga ada ingredientnya. Ya, ingredientnya ada 8, kemudian stepnya, ya the step is about 7 step ya, ada 7 langkah. Ya, silakan dipahami dulu. Sudah dipahami, kemudian kalian jawablah 5 pertanyaan di bawahnya ini. Ya.
pertanyaan untuk yang berkaitan dengan teks ini ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu what is the purpose of the text? Ya, how many ingredients do we need to and what are they? Ya. Number three, what are the language feature of the text? Number four, what should we do before and after add chili sauce? And the last one, what is the generic structure of the text? Okay, that's all about my explanation. I hope you all understand what I mean, what is the procedure text, recipe, and manuals ya. Semoga kalian bisa memahaminya tentang teks prosedur. Nah, jika masih kurang paham, silahkan kalian tanyakan kembali kepada ibu ya. Dan jangan lupa ya, don't forget to submit your work, your assignment to me via your WhatsApp ya, melalui WhatsApp ya. Okay, that's all. Thank you very much for watching this video and see you next time. Good morning.